Halo semua, kembali lagi bersama kami di sini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang uh, human human resource atau sumber daya gitu, sumber daya manusia. Kami mengambil dari proyek PT Data Quest Laverage Indonesia. Kelompok kami ada Yamotuho, ada Indri Yamoto Zaluku, Indrianti Tambun, saya sendiri, Jonathan Lumban Batu, Paulina Siaan, dan juga Yona Angel. Yang pertama, eh, tentang PT Data Quest Lafarage Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang IT seperti jasa perancangan pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak untuk instansi pemerintahan atau non-instansi. Pada saat pengerjaan sebuah proyek perangkat lunak, sering terjadi perekrutan pegawai, sementara untuk membantu mengerjakan proyek dikarenakan adanya pekerjaan yang menumpuk dan kekurangan pegawai proyek, ini terjadi diakibatkan oleh pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing bagian atau divisi sehingga menyebabkan pekerjaan yang berlebihan untuk beberapa pegawai, kemudian akan terjadi keterlambatan waktu pengerjaan sebuah proyek dikarenakan permasalahan-permasalahan sebelumnya. Beberapa metode yang dipakai seperti Organization Breakdown Structure atau BS untuk mengetahui bagian atau divisi yang terlibat dalam proyek, Responsible Accountable Consulted Informate atau RACI untuk pembagian tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada pegawai proyek, Prudence Diagram Method atau PDM untuk penjadwalan proyek, mengetahui ketergantungan pekerjaan dan jalur krisis proyek, dan Resource Constraint Schedule untuk pengelolaan pekerjaan pegawai berdasarkan sumber daya terbatas. Maka dibutuhkan sistem informasi sumber daya manusia proyek di PT Data Quest Lafarage Indonesia yang diharapkan dapat membantu manajer proyek dalam melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai proyeknya dan perencanaan proyek berdasarkan sumber daya yang tersedia. Lalu sistem-sistemnya yang ada, komponen-komponennya itu adalah manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja, serta elemen tersebut diharuskan untuk bisa berkomunikasi satu sama lain dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Berikut definisi sistem informasi menurut Alter. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi terbagi dalam 6 komponen pendukung, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, orang, dan jaringan komputer atau komunikasi data. Berikut adalah ilustrasi komponen sistem informasi. Oke. Konsep manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan agar dapat mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, biaya, mutu, dan waktu, serta keselamatan kerja. Unsur 5M dalam manajemen proyek diantaranya man, material, mesin, money, dan method. Tujuan dari manajemen proyek diantaranya efisien dari segi biaya, sumber daya, dan waktu, meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, dapat menekan resiko yang timbul, meningkatkan loyalitas tim, kontrol terhadap proyek menjadi lebih baik, dan penugasan kepada masing-masing anggota tim menjadi lebih baik. Perencanaan organisasi proyek biasanya proses perencanaan organisasi sumber daya manusia mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan persyaratan proyek. Kedua, mendefinisikan bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Ketiga, meruntuhkan pekerjaan menjadi elemen-elemen dikelola. Keempat, menetapkan tanggung jawab pekerjaan. Adapun output dari perencanaan organisasi adalah rencana pengelolaan pegawai.
Sebuah rencana manajemen pegawaian menjelaskan kapan dan bagaimana orang-orang akan ditambahkan ke dan diambil dari tim proyek. Ini bisa menjadi rencana formal maupun informal, dan tingkat detail dapat bervariasi berdasarkan jenis proyek. Organisasi breakdown struktur atau OBS. OBS adalah bagan yang menunjukkan pihak atau individu yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan dan dapat melibatkan pihak atau individu dari luar. Setiap departemen dalam UBS memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam suatu tugas pekerjaan WBS. Penggabungan WBS dan UBS akan menghasilkan cost akun melalui WBS proyek dirinci ke bawah secara vertikal sampai pada level-level terendah dan kemudian digabungkan dengan UBS secara horizontal. Contoh UBS dapat dilihat pada gambar berikut. Reproducible Accountable Consult Information atau RACI. RACI card atau bisa dikenal sebagai RACI matrix menjelaskan peran dan tanggung jawab individu, organisasi, atau perusahaan, memastikan bahwa tidak ada kerancuan tugas pada setiap individu. Grafik RACI juga menghilangkan duplikasi usaha dan kebingungan dengan menetapkan kepemilikan yang jelas untuk setiap tugas atau keputusan. Contoh RACI matrix dapat dilihat pada gambar berikut. Berikut gambar dari RACI matrix. Analisis sistem informasi manajemen sumber daya manusia proyek. Tahap sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal atau biaya. Manajemen proyek merupakan penerapan suatu ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Analisis manajemen sumber daya manusia proyek berisikan tahapan analisis meliputi perencanaan organisasional menggunakan Organization Breakdown Structure atau OBS. Kemudian pembagian tugas dan tanggung jawab menggunakan Responsible Accountable Consult Information atau RACI. Penjadwalan proyek dengan menggunakan Precedence Diagram Method atau PDM. Dan pengelolaan sumber daya manusia menggunakan Resource Container Schedule. Perencanaan organisasional. 1. Metode organisasional breakdown structure atau OBS. Proses ini bertujuan untuk menentukan bagian atau divisi terlibat serta yang bertanggung jawab. Berikut adalah contoh dari OBS pertama. Ini merupakan contoh OBS kedua. Metode Responsible Accountable Consult Inform atau RACI. Setelah proses organisasional breakdown structure atau OBS dilakukan, kemudian akan masuk ke tahap Responsible Accountable Consult Inform atau RACI untuk pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota proyek. Berikut gambar dari contoh RACI 1. Contoh dari RACI 2. Hasil dari perencanaan organisasional adalah pembagian tugas dan tanggung jawab untuk setiap anggota proyeknya. Gambar berikut menunjukkan hasil pembagian tugas dan tanggung jawab. Berikut gambar yang ditunjukkan pada layar. Penjadwalan dan pengelolaan. 1. Identifikasi tenaga kerja. Proses ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak pegawai proyek yang dipakai dalam mengerjakan satu kegiatan.
Identifikasi ini mengacu pada rasi matriks yang telah dibuat. Berikut contoh dari tabel 1. Ini contoh kedua dari identifikasi tenaga kerja. Analisis Presence Diagram Method atau PDM. Sebelum analisis Resource Constraints Schedule dilakukan, akan terlebih dahulu dibuat sebuah diagram PDM dari suatu proyek. Proses ini dilakukan untuk mengetahui ketergantungan antar kegiatan atau pekerjaan dan lama waktu pengerjaan sebuah proyek, serta mengetahui jalur kritis pekerjaan. Berikut adalah contoh hasil penjadwalan dan jaringan kerja menggunakan Presence Diagram Method atau PDM. Analisis Resource Constraints Schedule atau RCS. Resource constraints adalah suatu kendala di mana sumber daya yang diperlukan oleh setiap aktivitas pada setiap unit waktu tidak boleh melebihi kapasitas sumber daya yang tersedia. Berikut contoh dari analisis Resource Constraints Schedule. Dari hasil analisis menggunakan metode Resource Constraints Schedule, pada gambar dapat diketahui ada beberapa pekerjaan yang menumpuk kemudian terjadi kekurangan sumber daya manusia di sana. Hal itu akan menyebabkan kekurangan sumber daya yang nantinya jika dibiarkan akan menyebabkan keterlambatan pengerjaan sebuah proyek atau manajer proyek harus melakukan perekrutan pegawai sementara untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan yang di mana kekurangan sumber daya manusianya. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan sumber daya manusia kembali dengan metode Resource Constraints Schedule, di mana setiap pekerjaan yang kekurangan sumber daya akan digeser sesuai dengan sumber daya tersedia. Berikut hasil pengelolaan kembali sumber daya manusia proyek untuk kedua contoh kasus proyek tersebut. Hasil dari analisis ini adalah sebuah rekomendasi jadwal proyek untuk perencanaan proyek berdasarkan sumber daya yang tersedia, di mana dengan sumber daya manusia yang terbatas, dengan layaknya pekerjaan dapat disimpulkan bahwa dengan perencanaan organisasional dan pembagian tugas serta tanggung jawab yang jelas, dan dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat memaksimalkan pengerjaan sebuah proyek yang di mana kecil kemungkinan akan terjadi perekrutan pegawai di pertengahan proyek dan terjadi keterlambatan pengerjaan proyek. Analisis kebutuhan fungsional, Entity Relation Diagram. Entity Relation Diagram atau ERD adalah sebuah model data dan dikembangkan berdasarkan objek. Fungsi dari ERD ini adalah untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database kepada pengguna secara logis. Diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan relasi dalam sistem dengan penggunanya. Data Flow Diagram atau DFD. Data Flow Diagram merupakan model grafis dari sistem yang akan menunjukkan aliran data informasi dari sumber ke tujuan dengan proses pengolahannya. Berikut adalah contoh DFD. Sistem yang telah dibangun dapat membantu manajer proyek dalam melakukan perencanaan organisasional, di antaranya menentukan bagian atau divisi apa saja yang akan terlibat dan bertanggung jawab, serta pembagian tugas tanggung jawab untuk setiap anggota proyeknya, sehingga anggota proyek dapat mengetahui dengan jelas workflow dari suatu pekerjaan dan tanggung jawabnya. Kemudian manajer proyek dapat merencanakan proyek atau menjadwalkan proyeknya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki atau tersedia, dan sistem dapat merekomendasikan jadwal proyek sehingga dapat membantu manajer proyek dalam perencanaan proyeknya
dan dengan adanya data pengolahan sumber daya pada tabel Resource Concentrate Schedule yang nantinya bisa dipakai untuk menjadi sebuah evaluasi untuk pemantauan dan perencanaan proyek di kemudian hari. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok B. Terima kasih.